pemilu. Dan kawan Rasika bisa ikutan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official atau Facebook KPU Kabupaten Pekalongan. Dan nanti yang mau tanya-tanya boleh silahkan WA di 08547731111. Dan kita udah hadir narasumber kita Mas Safik Naksabandi. Selamat pagi Mas Safik. Pagi Mas Jamil. Panggilannya Mas Safik, Mas Nak, Mas Bandi atau Mas Safik Pak? Mas Safik biasanya. Dari SD sampai sekarang. Iya, saya dari kecil dipanggil Mas Safik. Mas Safik. Pernah waktu kuliah saya mau ganti nama Pak Jamil. Oh, apa mau bisa ganti nama panggilan gitu. Oh, ganti nama Mau panggilan. minta dipanggil Mas Bandi. Terus suatu hari dipanggil teman saya nggak nengok. Terus dibilang sombong katanya. Oh, kenapa? Yo, Ya, karena dipanggil nggak nengok. biasa. Oh, Karena nggak biasa. Kan ganti panggilan. Iya, benar Jadi teman Mas Jamil ganti Betran. Betran. Oh, nggak Dipanggil terbiasa, nggak nengok. Tapi Dibilang saya sombong. dipanggil Jamil juga nggak nengok. Karena yang manggil di depan. Kalau nengok kan iya. dikira melengos. Iya, Ya. Iya, iya. Ya, Mas Safik Nasbandi, artinya apa sih kalau boleh tahu nih? Nyantai kan ngobrol berpalekat. Siap. Naksabandi itu orang mungkin dengarnya Torikoh Naksabandia. Bandia gitu. ya, tak pikir gitu. Sebenarnya saya nggak pernah nanya ke orang tua saya. Ini artinya apa? Tapi tak cari-cari sendiri. Oh, nyari sendiri. Kalau Naksabandi sama orang tua itu- kan malah jelas dan konkret, nyata. Iya. Intinya Naksabandi itu nama pendirinya Torikoh Naksabandia. Namanya Syekh Bahauddin An-Naksabandi, itu diambil dari situ. Jadi bapak saya suka ngambil nama-nama tokoh gitulah. Jadi kakak saya ada orang Sajawandi, itu ambil nama tokoh juga. Oh, dengan harapan biar tokoh idolanya itu anaknya mungkin. bisa ngikutin gitu ya. Jadi rada berat nama saya, Pak. Ya memang berat juga ya. Beratnya berapa kilo? Yang ngomong berat. Kelas berat ini, kelas berat. Pokoknya kelas berat ini, Mas. Iya. Oke, kawan Rasika, kita mau nanya-nanya sama Mas Safik ya. Ini Mas Safik di KPU ini posisinya sebagai apa sih? Nah ini mungkin ini Kawan Rasika juga perlu tahu. sampaikan ke masyarakat Iya, ya. aslinya udah tahu tapi kan harus nanya Siap, biar kawan Rasika tahu. Kalau kawan Rasika nggak tahu kan Berat. Maka- Kalau saya nanya sendiri kan wagu. maku. Iya. Ya. Di KPU anggota atau komisioner KPU Kabupaten itu ada 5 orang. Lima Masing-masing orang itu ada divisinya. Nah, Komisioner KPU 5 orang tuh masing-masing ada divisinya. pembagian divisinya. Nah, saya mulai yang nggak ada di sini dulu ya. Bu Ketua itu Bu Lailatul Izzah. Itu nama divisinya KUL. KUL itu keuangan. Enggak, keuangan umum logistik. Oh, keuangan umum logistik. Itu Oh, KUL itu KUL ya. Jadi kita biasa nyingkat KUL, divisi KUL. apa? KUL gitu. Keuangan umum logistik. Kemudian ada Pak Sigit Prayitno, itu yang tadi fotonya di depan itu. Oh iya, Mirip tadi Bung Karno, yang nggak kayak ramping saya, itu ya. Iya. Nggak seperti saya, itu kurang mungkin 50 kilo itu kalau buat jadi saya. Ya, tapi kalau foto miring mungkin mirip. Iya. Terus Pak Sigit Prayitno itu divisi Rendatin. Rendatin itu perencanaan data dan informasi. Jadi yang hari ini sedang melakukan coklit data pemilih. Nah, data pemilih berarti itu tugasnya beliau tuh data-data. Pemilih ada berapa, siapa yang masuk, siapa yang keluar, apakah ada yang meninggal, ada yang baru itu 11 tahun gitu. Kemudian ada Pak Dika Aradana, itu divisi Sosdiklih Parmas, sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dan SDM. Oh ya, tambah SDM Pak Dika. Jadi yang ngurusi kalau ada PPK PPS yang bermasalah atau bandel-bandel gitu ya, kena misalnya kurang performanya itu Pak Dika Aradana. Lalu ada Pak Fatuhuddin, itu di hukum dan pengawasan. Yuk, di hukum salah apa? Di divisi hukum. Oh, di divisi hukum. Bukan di hukum ya. Oh ya. Nanti kayak kuliah di hukum. Kuliah gimana di hukum? Iya. Berapa bulan? Hukum dan pengawasan itu yang mengurusi kira-kira itu apa yang kami kerjakan itu sesuai dengan landasan hukumnya apa enggak? Saya itu divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Nih kawan Rasika, Mas Safik divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ini tugasnya apa itu? Nah, sebelumnya tak sampaikan dulu Pak. Jadi
5 divisi ini turun ke tingkat PPK juga. Jadi kalau di tingkat Oh. kecamatan kan ada PPK. PPK ya. 5 orang juga itu. 5 orang terus Divisinya sama nih. Sama? Kayak dibagi 5 tadi. dibagi Oh, Mas Safik ada yang mewakili di PPK ada. divisi penyelenggaraan Ada. pemilu. Oh, gitu anak gitu. buah saya kira-kira. Guys, anak buah. Berarti berapa kecamatan anak buahnya banyak ya? Nggih. Itu meskipun dibagi divisi-divisi, tapi sebenarnya kami bekerja secara kolektif kolegial, Pak. Jadi statusnya semua anggota 4 orang anggota, 1 orang ketua sekaligus anggota. Jadi dalam pengambilan keputusan itu harus keputusan bersama, tidak bisa yang ketua maunya ini. Oh, keputusan bersama misalnya berarti kan kadang suara terbanyak juga kan? Ya bisa jadi. Iya kan? Kalau musyawarah mufakatnya tidak ketemu, ya bisa jadi suara terbanyak. itu biasanya memutuskan apa itu? Kalau misalnya sampai harus diputuskan bersama. Biasanya ya dalam rapat-rapat pleno, Pak. Jadi misalnya pleno itu Contohnya? misalnya ada caleg nih. Ini nanti nyambung ke tugasnya teknis penyelenggaraan pemilu. Ada caleg yang ijazahnya kan ada syarat tuh ngumpulin ijazah ya, sebagai bukti pendidikan. Ijazahnya itu burem misalnya, atau ijazahnya tuh dicari ini sekolahnya di mana nggak ketemu. Oh iya ya ada juga ya. Itu kan harus diputuskan Harus nih. bisa bersama. Tidak ya, lanjutnya ya. bagaimana? Atau sekolahnya sudah bangkrut kan ada juga ya kan? Udah nggak ada lagi. Ya. Oh iya ya. Ini mau diputuskan bagaimana ini? Apakah diberi kesempatan untuk memperbaiki atau bagaimana? Itu kan ada keputusannya. Itu yang lumayan berat ya. Kalau yang lumayan ringan kan misalnya kita mau bikin acara hari apaan gitu-gitu. Oh iya ya. Yang ringan-ringan rutin lah. Nah, kembali ke pertanyaannya Pak Jamil tadi. Divisi teknis tugasnya apa? Ada 7 Pak Jamil. Yang pertama, pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, verifikasi partai politik dan anggota DPD. Pelan-pelan pertama. Siap. Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Bisa dijelaskan satu persatu. Jadi sebelum pemilu, tapi ini dulu belum saya nih komisionernya yang sudah berjalan. Divisi teknis itu harus menentukan daerah Kabupaten Pekalongan ini akan dibagi berapa daerah pemilihan. Daerah pemilihan untuk caleg ya. Untuk caleg. Ya. Tapi yang lalu-lalu kan sudah ada datanya. Ada, tapi kan PKPU-nya biasanya baru dan ada perkembangan. Ada perkembangan. Misalnya perkembangan jumlah penduduk. Nah, iya bisa. ini yang baru. Pemekaran wilayah juga bisa, ya kan? Yang dulu-dulu itu nggak pernah berubah nih kayaknya sudah berapa tahun ya, mungkin 10 tahun lewat. Nggak pernah berubah daerah pemilihan dan alokasi kursinya. Kan kursi DPR di Kabupaten Pekalongan itu 45 Mas Jamil. Tapi prediksinya 2029 nanti itu berubah karena penduduknya melewati 1 juta. Jadi yang sekarang kan kalau nggak salah 9 kemarin waktu penentuan DPT itu 1 jutanya kurang sedikit, kurang berapa ribu gitu. Yang kira-kira kalau 5 tahun itu terlampaui. Nah, kalau sudah 1 juta artinya kursinya jadi 50. Oh, bertambah. Ya, untuk aturan yang ada saat ini, yang berjalan saat ini, kalau lebih dari 1 juta anggota dewannya 50. Nah, itu harus ditentukan 50 dibagi 5. Saat ini kan ada 5 dapil. Apakah akan tetap 5 dapil atau mau 6 dibagi dapilnya jadi 6 atau dapilnya mau bagaimana dapil berapa kursi kira-kira. Itu pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi. Betul. Kemudian verifikasi yang partai kedua, politik. Verifikasi partai politik dan anggota DPD. Jadi kalau kita ingat pemilu kemarin itu tahapannya dimulai dari 2022. Jadi start tahapan itu 2022. Di antaranya adalah verifikasi partai politik yang mau ikut pemilu. Yang mau bukan yang lolos ya. Bukan. Nah, yang mau dulu lah Yang itu mau diverifikasi. Kalau hari verifikasinya memenuhi syarat baru lolos. Kita ingat ada beberapa partai yang tidak lolos verifikasi, mungkin Mas Jamil ingat kayak ada Partai Prima, itu tidak lolos verifikasi. Nah, kalau itu yang melakukan verifikasi itu tugasnya Mas Safik ya. Teknis. Tapi sebenarnya di KPU itu saya divisi, anggotanya KPU yang 4 tadi Pak Jamil. Oh, berarti namanya kerjasama, bukan sama-sama kerja. Betul. Kalau sama-sama kerja kan urusanku ini, aku nyesain ini, jangan repotin, jangan ikut-ikutan, aku jangan dimintain bantu, ini kerjasama. Jadi divisinya itu bukan berarti nanti kalau teknis kerja yang lain
santai, tidak. Jadi Oh iya iya. teknis Iya. kerja saya mungkin yang merancang segalanya, tapi teman-teman yang lain yang ikut menjalankan. Begitu Sama, juga sebaliknya ya. Begitu juga sebaliknya. Oh, iya iya. Terus anggota DPD. Sama anggota DPD kan mencalonkannya pakai syarat dukungan itu. Kan di Jawa Tengah ya levelnya, tapi kan bisa jadi KTP yang dilampirkan sebagai pendukung itu kan ada orang Kabupaten Pekalongan. Nah itu harus diverifikasi, didatengin rumahnya, bahwa benar nggak mendukung saudara ini sebagai anggota DPD. Gitu. Nah, itu Oh. job-jobnya. Terus pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Nah, itu tugas yang ketiga, pencalonan peserta pemilu dan pemilihan. Kalau dalam kasus legislatif, setelah diverifikasi dinyatakan lolos, baru partai mendaftarkan caleg-calegnya. Nah, itu pencalonan tuh. Kalau mencalonkan caleg. Calegnya misalnya ada 7, ada 5, laki-laki perempuan, komposisinya bagaimana, Dibatasi nggak sih syarat-syaratnya. partai mencalonkan itu Ya, jumlahnya? maksimal sesuai jumlah kursi. Kalau 45 orang bisa Ya, gitu ya. Oh, bisa. satu partai bisa 45 orang. Bisa. Oh, iya. Lebih dari itu enggak bisa. Oh, iya, Kurang iya. boleh. Kurang boleh. Kurang Tapi boleh. jarang sekali ya, paling ya kurang lebih 10 kali ya. Ya sesuai dapil masing-masing. Sesuai dapil masing-masing ya. Misalnya dapilnya ada kursi 10, ya ada yang 10. Oh, iya iya. Ada yang benar-benar. 5, ada yang 7. Gitu. Ya. Kemudian pelaporan dana kampanye juga. Sebenarnya yang pemilihan itu juga termasuk pilkada ya. Oh iya Jadi ya. yang tadi baru caleg, kemudian pemilihan itu juga pilkada. Jadi nanti mengenai orang mau nyalon sebagai bupati, lah itu nanti juga tugasnya divisi teknis penyelenggaraan pemilu tuh, orang mau nyalon bupati syaratnya apa, yang pernah kita bahas lah sebelumnya. Iya, oke. Gitu. Ini luar biasa kawan Nasika, biar kita mengenal lebih dekat Mas Safik Nasbandi, Kadif Teknis Penyelenggaraan tugasnya apa? Kayak saya ini penyiar tugasnya apa? Ya menghibur, menyampaikan informasi. Dan informasinya kita harus break sejenak, nanti kita lanjutkan lagi di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Marilah kau ikut denganku, kita pilih pemimpin baru. Tanpamu apalah artinya, kita harus maju bersama. Pojok rene kabeh, luwe pece luwe nyenengke. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik di hati. Dan jika kau ragu, nuranimu membantu untuk Jawa Tengahku. Tentukan pilihan. Mari ke TPS denganku, Rabu 27 November. Tanpamu apalah artinya, kita bisa maju bersama. Ojo lali polo, luwe pece luwe nyenengke. Suara yang kau berikan berarti di masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik
lebih dekat. Dan kawan Rasika sekali lagi bisa saksikan lewat live streaming www.rasikapekalongan.com atau YouTube Rasika TV Official ataupun live KPU Kabupaten Pekalongan di Facebook KPU. Ya, dan kita balik lagi bersama Mas Safik. Ya, tadi posisinya sebagai apa? Salah satu komisioner KPU yang bertugas ada 5 dan Mas Safik ini bertugas di divisi penyelenggaraan pemilu. Kemudian tugasnya apa aja tadi beberapa udah disampaikan. Terus apalagi tadi Mas? Tugasnya. Ya, tugasnya kan ada 7 kalau nggak salah ya. Jadi tadi yang sudah pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi, verifikasi partai politik anggota DPD, pencalonan peserta pemilu dan pemilihan, itu 3 ya. Berarti yang belum disebut itu ada pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi. Itu biasa disingkatnya tungsura. Pemungutan, hitung suara dan rekap. Lalu ada penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu, pelaporan dana kampanye, sama penggantian antar waktu DPRD kabupaten. Iya, mungkin bisa dijelaskan satu persatu. Ini lanjut berarti pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil. Nah ini Apa tadi? pemungutan, penghitungan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil. Oh, ini berkesinambungan ya. Nah ini kalau orang bilang tuh jantungnya di sini Pak, pemilu. Karena intinya kan di situ mau mungut suara dihitung. Jadi ini bicara tentang hari H. Ya, hari H ya. 27 November kalau yang ke depan. Mau pakai sistem apa? Mau bagaimana? Biasanya setiap pemilu itu ada perubahan. Jadi mungkin buat pendengar Rasika yang dulu pernah jadi KPPS, terus ini besok mau jadi KPPS lagi, itu tetap harus mengikuti BIMTEK-nya dengan seksama. Karena biasanya tiap masa pemilihan tuh ada perubahan. Ada perubahan. Misalnya cara nulisnya, nah biasanya begitu. Kalau cara pemungutan insya Allah sama ya. Kertas dicoblos kan begitu. Pakai paku. Pakai paku. Konsepnya begitu. Cuma pernah sekali kita contreng gitu ya, Pak ya. Dulu 2009 kalau nggak salah contreng. 2009 saya contreng lupa. Pakai pulpen itu. Pakai pulpen. Tapi orang pada iseng nulis nama sendiri, contreng sendiri. Oh, iya. Nah, akhirnya kembali lagi coblos pakai paku. Pakai paku. Konsepnya sama. Besok-besok nggak tahu nanti pakai paku atau pakai apa. Memang yang tajam gitu ya. Ya. Bahasanya alat pencoblosan Pak. Jadi aturannya nggak berbunyi paku sebenarnya. Alat pencoblosan itu bebas ya. Diterjemahkan. Pulpen juga boleh, paku juga tapi boleh. yang disediakan. Yang boleh dicoblos dengan alat pencoblosan yang disediakan. Yang disediakan apa? Paku. Ya berarti pakai paku. Nggak boleh bawa sendiri pulpen, itu tidak boleh. Nggak boleh. Karena nanti itu ngaruh pada ukurannya. Jadi kan kolom, kalau caleg itu kolomnya tidak lebar. Kalau dia pakai linggis kelebaran Pak, bingung ini colok mana ini yang bawahnya berat, terus dikira mau tawuran malah. Lubangnya besar kan bingung, ini yang kecoblos yang mana. Oh iya. Jadi pakai alat itu pemungutan penghitungan suara. Mungutnya, jadi nyoblosnya itu dari awal yang berhak nyoblos siapa, harus bawa apa, nanti dapat surat suara berapa, siapa yang buka, diteliti, nyoblos, terus dihitung. Ngitungnya bagaimana, manual atau ya pakai apa tuh teli atau turus itu. Kadang ada yang salah, misalnya partai 3 caleg 2 dicontreng 2 kan salah itu Pak. Harusnya cuma 2 aja. Kemudian itu penghitungannya, jadi nanti dihitung si A dapat berapa, si B dapat berapa, lalu rekap. Jadi ini masih satu urutan. Rekap dari di TPS kan dihitung, rekap tingkat kecamatan. Dari kecamatan direkap, berarti satu kecamatan caleg ini atau partai ini dapat berapa suara, total suaranya berapa, suara sah berapa, tidak sah berapa. Naik lagi tingkat kabupaten, dihitung lagi caleg ini dapat berapa. Nah, ya, karena tiap caleg bisa berapa daerah itu ya, kecamatan ya, satu caleg itu ya. Karena satu dapil kan ya. Satu dapil ada yang kalau di Pekalongan ada yang 3 kecamatan, ada yang 5 kecamatan. Nah itu nanti rekapnya di kabupaten ditentukan akhirnya si caleg ini dapat total suara berapa. Oh iya gitu. Finalnya di kabupaten. Untuk yang caleg DPRD kabupaten. Kalau DPRD provinsi ya di provinsi, kalau RI di Jakarta ya. Di pusat gitu. Terus tadi juga ada ini
pencalonan peserta peserta pemilu udah ya tadi ya. Sudah penetapan hasil, Mas. Penetapan Selanjutnya. hasil. Oh ya, tadi udah rekap, ya Sudah kan? rekap terus penetapan hasil. Nah, itu harus ditetapkan berarti sudah dihitung si A suara sekian sekian sekian. Untuk kasus untuk apa namanya? Caleg itu kan ada rumusnya untuk menghitung kursi 1 jatuh ke siapa, kursi 2 jatuh ke siapa. Itu kursi- tugasnya Mas Safik. Ya, itu yang memformulasikan divisinya, aktifnya saya, anggotanya KPU yang lain. Jadi Oh. sama aja, akhirnya tugas Satu caleg dapat suara berapa di Ya. dapil mana? itu dapat suara berapa kan itu direkap. Kemudian kursi. Nah, dari suara sekian ribu itu dapat berapa kursi kan gitu. Partai A 100.000 suara, ini dapat berapa kursi? Nah, itu yang menentukan dari divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Yang menghitung ya, bukan kalau menentukan mungkin lebih tepatnya itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kami mengikuti peraturan saja, kami hitung. Oh, berarti nanti misalnya contoh ini Krasika kan ini wilayah desa apa? Wiradesa. Wilayah desa itu calegnya ada berapa gitu ya, 10. Nah, berarti 10 itu jatuh ke partai mana saja. Nanti partai mana saja, caleg siapa aja. Itu kami menghitung. Kalau 10 caleg ini gimana tadi? Ya, jadi karena ada kursi 10 kursi misalnya 10 di dapil kursi di sini. dapil. Yang mengikuti pemilihan Ini, kan anggaplah 45 orang Mm-mm. dari semua partai, semua caleg gitu. Nah, misalnya di sini partai A itu dapat 100.000 suara. Nah, dari 100.000 suara itu dapat berapa kursi? Dari 10 kursi dia akan dapat berapa? Misalnya dapat 5. Dapat 5, 5 ini siapa aja? Nah, dia punya caleg 10. Suara terbanyak ya. Nah, diurut dari suara terbanyak siapa. Terus dihitung juga wilayah lain kan dapil Ya. 1 misalnya kan bisa 3 kecamatan. Ya, betul. Dapil 1 berarti Udah dikumpulkan semua dulu ya. Ya, sudah. Udah dikumpulkan baru dibagi baru dibagi. Jadi, peserta rekap pemilu. itu satu agenda tadi ya, pemungutan suara, penghitungan, rekap itu satu agenda. Pleno rekap itu hanya menentukan dapat berapa suara. Nah, nanti ada pleno lagi, pleno penetapan hasil itu menentukan partai ini dapat berapa kursi, caleg yang dapat itu siapa. Nah, itu ditentukan, nanti diplenokan. Ya, kami dari divisi teknis yang membuat hitung-hitungannya, kira draftnya mengenai hasil itu nanti pleno yang menentukan. Tapi pleno pun ya sesuai aturan yang dibuat ya, PKPU-nya bagaimana. Tidak bisa kemudian peserta pleno minta yang di luar aturan ya. Tidak bisa. Jadi yang menentukan pembagian caleg ini lolos itu KPU. KPU. Nah kalau pergantian antar waktu, Nah, itu misalnya mungkin anggota Ya. DPRD itu ada yang sakit, meninggal, mengundurkan Ya. diri, itu yang menentukan KPU Itu- atau partai ini, yang bersangkutan. itu terkait ke tugasnya teknis yang paling bawah nanti ya. Jadi misalnya ada anggota dewan meninggal lah, misalnya. Anggota dewan meninggal. Gantinya siapa? Nah, yang gantinya siapa ini nanti dari sekretariat dewan akan bersurat kepada KPU. Siapa gantinya orang yang meninggal ini? Sekretaris Dewan ya. Ya, sekretariat Oh dewan. bukan asas usulan partai. Sekretariat dewan minta bersurat kepada KPU siapa penggantinya. Nanti KPU akan melihat dari hasil SK-nya. Dulu itu misalnya si meninggal ini kan anggaplah Bapak A gitu ya, dia suara terbanyak partai X lah. Nah, suara terbanyak keduanya siapa? KPU akan melihat itu suara terbanyaknya misalnya Bapak B. Ya, nanti KPU akan membalas suratnya Setwan itu menyantumkan bahwa penggantinya adalah Bapak B. Nanti Setwannya akan melantik Bapak B. Jadi yang suratnya itu dari KPU. Ini penggantinya siapa? Itu suratnya dari KPU. Oh, jadi sekretaris Dewan tadi ngusulkan ke KPU. Ya, Penggantinya siapa? penggantinya siapa? Terus KPU memberikan nama. memberikan nama setelah melihat suara terbanyak di bawahnya Selanjutnya, siapa. Oh, itu bukan partai yang menyodorkan. Bukan. Penggantinya ini Oh, enggak bisa. Harus sesuai urutan itu. harus urutan Iya. suara terbanyak ya. Suara terbanyak. Oh, ya Jadi ya. ya bahasanya yang menentukan KPU, tapi KPU juga cuma melihat suara terbanyak saja, bukan kemudian seleranya KPU pengennya siapa, bukan. Oh, tak pikir seleranya dari partai pengen digantiin ini aja deh. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus sesuai waktu dulu pemilu, suara terbanyak selanjutnya siapa. Nah, Oh, harus iya gitu. iya iya. Iya. Terus
dana kampanye. Nah, pelaporan dana kampanye. Ini perseorangan atau partai sih yang Semua, diaudit? semua. Jadi kalau pada pemilu legislatif itu ya semua partai, semua caleg. Kalau dalam pilkada besok berarti ya paslonnya, entah Paslonnya. itu perseorangan, entah itu dari partai politik, dia harus melaporkan dana kampanye. Nah itu kami yang mengorganisir auditnya, bukan kami yang mengaudit. Yang mengaudit itu kantor akuntan publik ya, yang punya sertifikasi gitulah sesuai bidangnya. Nah itu kan dana kampanye itu kan tiap orang aturannya gimana, batasannya? Karena boleh nggak menerima aliran sumbangan dari perusahaan, perorangan? Karena Boleh. tiap orang kan caleg itu dana kampanyenya juga beda-beda. Ya, alurnya kira-kira begini Pak Jamil. Jadi pertama, caleg melaporkan laporan awal dana kampanye. Bahasa Nemunu modalnya dia berapa? Modal dia untuk Saldo kampanye. awal. Saldo Jadi awal. dia melampirkan rekeningnya, rekening dana kampanye, terus saldonya. Misalnya saldonya 10 juta. Nah, nanti di jalan dia menerima sumbangan dari orang, harus dicantumkan. Harus dicantumkan. Bisa dari orang, bisa dari perusahaan. Masing-masing ketentuannya berbeda. Jadi kalau orang itu batasannya ada berapa? 25 juta satu orang. Jadi kalau misalnya Pak Jamil itu nyalek, kemudian teman Mas Bagus misalnya, saya sama dari teman kan, temannya Mas Jamil mau nyumbang itu ada maksimalnya. Oh ada maksimalnya. Ada maksimalnya. 25 juta, kemudian 25 juta maksimal. iya perorangan. Hmm. Kemudian ada perusahaan. Perusahaan. Ini saya rada-rada lupa angkanya. Itu ada maksimalnya juga. Kenapa dibatasi? Supaya tidak ada apa namanya pesanan ya. Jadi mungkin logikanya itu Oh iya iya. kalau bisa orang jadi. nitipnya terlalu banyak, nanti begitu calegnya jadi pejabat, dia akan meminta timbal balik Iya. kebijakan yang merugikan masyarakat kira-kira Iya begitu. bisa jadi. Misalnya aku nyumbang Mas Bagus yang nyalek Ya. tak sumbang 25 juta. Kan kadang sumbangan itu juga ada yang ikhlas karena Ya. teman, ada yang ojo lali. Ya. Engko kebijakan itu aku Kalau duwe. cuma mungkin misalnya nyumbangnya cuma 5 juta, kira mungkin bisa jadi kan ikhlas untuk teman. Heeh. Tapi kalau Pak Jamil nyumbangnya 5 miliar, kan apa yo ikhlas Pak? Ya. Mungkin akan meminta timbal balik. Oh saya modalin kamu 5 miliar, ini harus Oh enggak begini, maksimal itu 25 akhirnya- kecuali 5 miliar dibagi berapa orang ya kan? Ya, Ya. atas namamu misalnya ya kan. Ya. Mungkin disiasati kayak itu gitu. ada akhirnya ada penyiasatan seperti itu. Mm-mm. Tapi itu harus dilaporkan. Kemudian dapat sumbangan dari badan usaha atau dari perorangan. Nanti habis itu dilaporkan saldo akhir. Nanti dari laporan keuangan itu ada bukti-bukti melampirkan bukti-buktinya, baru diserahkan ke kantor akuntan publik untuk diaudit. Itu secara data ya. Tapi kan kadang secara fakta di lapangan danamu pelaporannya sidik, tapi kan panyemu kok geden, undang artis ibu kota. Misalnya itu Ya. dana kampanye kayak gitu ada juga nggak diedit? Itu Eh, kan sumbangan. Kalau ya, dana betul. kampanyenya untuk apa itu misalnya Ya. untuk baliho ya kan? Ya. Untuk Ya itu datangin mungkin artis yang dan lain-lain. yang harus jadi fokus diskusi para pengambil kebijakan ya. Jadi misalnya ada caleg dia cantumkan cuma modal 100 juta kira-kira, padahal balihonya nyebar. nyebar Wah banyak. kayaknya ini lebih dari 100 juta ini. Nah kan itu yang jadi diskusi dari para pengambil kebijakan. Kira-kira tepat nggak ini? Kalau kami melihatnya, misalnya datengin artis, tapi ternyata artis itu sumbangan. Jadi misalnya temennya datangkan artis. Misalnya tadi kasusnya Mas Jamil nyalek, Mas Bagus nih Mas Jamil tak sumbang artis. Kan berarti jasa. Nah itu beda. Jadi ya Beda, boleh. enggak Boleh. duit ya. Kalau Boleh. tadi yang didata Kalau tadi kan Dana, ya? dana kampanye kan ada nominalnya. Jadi kalau dana kampanye 25 juta nyewa artis. padahal artis bisa Jadi lebih 20 dari juta. 25 juta. Ya. Oke, luar biasa. Ini kawan saya kita jadi tahu ya. Tadinya kita juga berapa sih kalau aliran dana dari suatu sumber dana dari para caleg kita nggak tahu, Ya. sekarang terbuka ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi ya kawan Tasya, tetap di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika
PPK adalah panitia pemilihan kecamatan. Panitia apa? Panitia pemungutan panitia pemilihan kecamatan, bener enggak? Panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan. Panitia pemilihan kecamatan. Anu toh? KPU po? Nggak ngerti loh. Komisi Pemilihan Umum. Siapa ya Mas ya? KPU bukan Mas? KPU. PPK dibentuk oleh KPU kabupaten. Untuk ini ya, proses pemilihan umum di tingkat kecamatan, tapi sesuai dengan ketetapan KPU. Akeh Mbak. Melaksanakan tugas neng provinsi. Membantu KPU kabupaten untuk melaksanakan tugasnya di tiap kecamatan. Merekap hasil perhitungan suara. Sosialisasi kepada masyarakat. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Melaksanakan rekapitulasi pemungutan suara. Lali. Untuk penghitungan suara di kecamatan. Dan mengawasi pemilihan di desa-desa. Melaksanakan tugas Marilah kau ikut denganku, kita pilih pemimpin baru. Tanpamu apalah artinya, kita harus maju bersama. Pojok rene kabeh, luwe becik luwe nyenengke.
Suara yang kau berikan berarti masamu nanti. Berikan pilihan yang kau rasa terbaik di hati. Dan jika kau ragu, nuranimu membantu untuk jawab tengahku. Tentukan pilihan. Hari Jumat, dan tema kita kali ini tadi berbicara pemilu santai lebih dekat, yaitu mengenal divisi teknis penyelenggaraan pemilu yang kebetulan Mas Safik Naksabandi yang bertugas, yaitu sebagai divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ya, tadi masalah pergantian antar waktu sudah, dana kampanye sudah, kemudian juga verifikasi partai politik dan anggota DPD. Nah, ini kan tanggal 27 November Pilkada serentak dan juga Pilgub ya. Ya, ini tahap yang dikerjakan udah sampai mana, Mas? Untuk kalau KPU secara umum ini sedang coklit ya, pencocokan dan penelitian pemilih. Oh ya. Jadi Bapak Ibu pendengar Rasika yang merasa belum didatangi petugas coklit, laporan. Sampai tanggal 24 Juli kalau nggak salah ya. Juli. Bisa laporan. Walaupun data kami sudah 100%, tapi barangkali ternyata ada yang merasa belum didatangi, monggo laporan ke desa boleh, ke manapun boleh lah, ke KPU langsung melalui sosmed boleh, sosmednya. Ya. Tapi secara dari divisi saya, dari divisi teknis penyelenggaraan, yang saat ini sedang dikerjakan adalah kami sedang menyiapkan dasar hukum untuk pencalonan bupati dan wakil bupati. Jadi nanti kan pencalonan akhir Agustus. Nah, ini kan harus dibuat pedoman teknisnya. Pencalonan akhir Agustus, pendaftarannya? Pendaftarannya akhir Agustus itu. Oh, akhir Agustus. Iya, akhir Agustus 27 29 Agustus itu sampai 27 sampai 29 Agustus. Itu pendaftaran, tapi prosesnya kan sampai 22 September untuk sampai ditetapkan. Nah, ini kami sedang menyusun pedoman teknisnya. Jadi berkas apa yang disampaikan, penyampaiannya melalui apa yang harus kami periksa ketika orang mendaftar, syarat administratifnya apa saja, kemudian jika tidak terpenuhi boleh memperbaikinya berapa lama. Itu yang pedoman teknis ini yang sedang dikerjakan ya, artinya supaya ketika nanti akhir Agustus dilaksanakan pencalonan itu landasan hukumnya sudah jelas. Jadi kami bertindak sesuai aturan yang berlaku, itu saja. Iya, ini dalam menjalankan tugas sebagai divisi teknis penyelenggaraan pemilu. Ada kerepotan nggak? Enjoy saja atau banyak kesulitan atau kerepotan, suka dukanya lah. Ya. Divisi teknis itu ada yang bilang jantungnya pemilu, ada yang bilang teknis jantungnya pemilu, berarti pemilunya vital pemilu. banget. Iya, karena kan terkait tadi pemungutan penghitungan suara. Jadi misalnya ada divisi SDM sudah menyiapkan orang, tidak melakukan pemungutan kan ya apa gunanya? Oh, jadi iya, ada yang bilang teknis itu kayak orang masak itu kokinya. Ada yang menyiapkan resepnya, ada yang menyiapkan bahan bakunya, tapi teknis itu kokinya yang masak nanti di hari H. Nah, suka dukanya tentu karena itu sudah hari H, tekanannya besar, kemudian dikejar waktu, dikejar deadline gitu ya, misalnya tanggal 27 harus dilaksanakan, harus selesai 1 hari kan. Berarti harus lembur juga, ya kan? Jadi ya itu suka dukanya. Misalnya kalau sama nih teman-teman PPK, PPS sampai KPPS pada hari H itu pasti kan kayaknya 3 hari lah kurang tidur itu. Kurang tidur, ya, tapi suplemen asupan gizi tetap ya. Dari H-1 hari H sampai besoknya. Nah, itu biasanya kurang tidur. Kemudian kalau dari KPU-nya biasanya H-1 hari H itu pada tidur di kantor, Pak Jamil. Jadi kami jarang pada kebanyakan nggak pulang. Memudahkan koordinasi. Ya, karena harus meninggalkan keluarga ya kan. Iya, H-1 kita misalnya orang coblosan jam 7 pagi, kami dari subuh kan sudah
harus memantau apakah ada persiapan yang kurang, ada yang Oh, tidak. iya. Hari subuh memantau, tentu malamnya sudah kita monitoring dulu. Jadi Iya. hari sebelum itu sudah kayak orang nikahan lah, Pak. Iya. Hamil satu udah kurang tidur, Iya. hari hanya semalam suntuk gitu, jalan terus, ya itu bisa dirasakan sukanya, bisa dirasakan dukanya. Ya, tapi sukanya rame-rame Ya, seneng ya kan, seneng. apalagi hasil akhir terus kualitas meningkat, kuantitas pencoblos juga meningkat, Bisa. ya aman, kondusif ya. Saya dulu punya teman jadi KPPS, Pak Jamil, dia bilang kayaknya baru kali ini saya merasa hidup saya berguna bagi agama Nusa dan bangsa. Iya, benar. Ya, oke, sekarang harapan ke depan nih sebagai divisi teknis penyelenggaraan pemilu dan kaitannya dengan pilihan bupati atau pilkada. Ya, Silakan. kami berharap secara penyelenggaraan semoga nanti lancar. Lancar itu tidak ada force major, misalnya banjir bencana alam semoga tidak ada, kemudian konflik sosial tidak ada, semua bisa berjalan. Persaingan bisa jadi ketat tapi bisa disikapi dengan bijaksana, tidak gontok-gontokan gitu ya. Berdebat ya tidak apa-apa, berdebat mana yang pilihan terbaik, tapi itu tidak apa-apa, sehingga nanti kami dari divisi teknis juga mampu bekerja sesuai aturan, tidak goyah karena tekanan. Nah, karena biasanya Haria banyak tekanan, Pak. Ada yang ya banyak tekanan lah dari peserta pemilu, pihak-pihak berkepentingan. Kami semoga bisa menjalankan itu semua tuh sesuai aturan gitu, sesuai kode etiknya, sesuai prinsip pemilu, kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Safik ya. Siap, Mas Jamil. Mudah-mudahan Sama-sama. tugasnya lancar, sehat, sukses, Amin. dan salam buat teman-teman KPU Kabupaten Pekalongan. Siap. Mudah-mudahan dimudahkan dalam banyak hal urusan, tentu dengan kaitannya dengan pekerjaan yang ada di KPU. Terima kasih. Mas Safik, sekali lagi sehat selalu, sukses selalu, dan kawan naskah. Dengan demikian berakhir sudah Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat, sekaligus mengakhiri jumpa kita di Ngobras. Saya Jamil dan juga Ira ceria pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88,9